Chris said earlier. Oh, and a 1-2, and that. But even some of the southpaws. The right hand got Ryder off balance again. But he's still punching with Canelo. And still the undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. Sabtu tanggal 6 Mei 2023 atau Minggu tanggal 7 Mei 2023 waktu Indonesia, Saul Canelo Alvarez berhasil mengamankan gelar juara tak terbantahkan kelas menengah super usai menang angka atas petinju asal Inggris John Ryder dalam laga yang digelar di kampung halaman Canelo, yakni di Guadalajara, Meksiko. Namun meskipun Canelo sukses mengamankan gelar juara tak terbantahkan yang disandangnya, namun kemenangan Canelo tersebut justru mendapatkan cibiran dari sejumlah pihak, dan bahkan Canelo dianggap sebagai penguasa gelar yang tak pantas disebut sebagai raja di kelas menengah super. Terus benarkah demikian? Wajarkah jika Canelo yang pernah menduduki peringkat teratas petinju pound for pound disebut tak layak menjadi raja di kelas menengah super? Pertarungan antara Canelo versus John Ryder yang digelar pada tanggal 6 Mei 2023 lalu memang sempat mengejutkan banyak pihak dan di luar harapan para pecinta tinju. Para pecinta tinju jelas saja sangat menginginkan Canelo menghadapi petinju berkelas semacam David Benavidez, David Morrell Jr., ataupun pendatang baru kelas menengah super, yakni Demetrius Andrade. Tanpa bermaksud merendahkan sosok John Ryder, namun harus diakui jika petinju asal Inggris berusia 34 tahun tersebut jelas bukan lawan sepadan bagi Canelo. Selain ia belum pernah memenangkan gelar juara bergengsi, ia juga sudah 6 kali merasakan kekalahan dari 38 pertarungan tinju profesionalnya, termasuk kalah angka dari Callum Smith pada bulan November 2019 silam dalam perebutan gelar WBA Super dan Daring kelas menengah super. Callum Smith sendiri kemudian ditumbangkan oleh Canelo sekitar setahun kemudian yang membuatnya naik ke kelas berat ringan. Fakta inilah yang membuat pertarungan Canelo versus Ryder kurang mendapatkan apresiasi dari para pecinta tinju kecuali fans Canelo sendiri, dan Canelo diprediksi akan menang mudah. Dan bahkan tidak sedikit yang memprediksi kalau Canelo akan memukul KO petinju yang sebelumnya memegang gelar WBO interim kelas menengah super tersebut. Alasannya karena selain John Ryder memiliki catatan pertarungan yang kurang meyakinkan, laga ini juga digelar di kampung halaman Canelo, yakni di Guadalajara, Meksiko. Sayangnya, hasil pertarungan justru berkata lain, di mana Canelo harus menghadapi perlawanan sengit Ryder yang membuat Canelo hanya mampu mencatatkan kemenangan angka. Alhasil, Canelo pun mendapatkan cibiran dari sejumlah pihak, mulai dari juara tak terbantahkan kelas menengah ringan Jermell Charlo sampai mantan juara kelas menengah super Carl Froch. Charlo bahkan tanpa ragu menyebut jika Canelo tidak akan mampu mengalahkannya dan akan keok di tangannya. Sementara itu, Carl Froch yang pernah menyandang gelar WBA Super, IBF dan Daring kelas menengah super menyebut jika masa jaya Canelo telah lewat dan hasil pertarungannya menghadapi John Ryder adalah sebuah kemunduran. Tak mau ketinggalan, juara WBA Super, WBC, dan IBF kelas welter, Errol Spence Jr. menyarankan Canelo untuk menghindari pertarungan menghadapi dua penguasa kelas berat ringan, yakni Artur Beterbiev dan Dimitri Bivol, setelah menyaksikan pertarungan Canelo versus John Ryder tersebut. Pertanyaannya, benarkah Canelo sudah tidak layak disebut sebagai raja tinju atau minimal di kelas menengah super yang seluruh sabuk gelar juara dalam penguasaannya? Terlepas dari hasil pertarungan yang kurang meyakinkan saat menghadapi John Ryder tanggal 6 Mei lalu, Canelo sebenarnya masih memiliki waktu dan kesempatan untuk kembali memperbaiki reputasinya di dunia tinju, apalagi usianya saat ini baru 32 tahun. Namun syaratnya,
Canelo harus keluar dari zona nyaman untuk mempertahankan gelar kelas menengah super yang dikuasainya saat ini, dengan menghadapi petinju-petinju terbaik di kelas menengah super yang mengincar gelar juaranya, terutama David Benavidez. Selain itu, Canelo juga harus mengurungkan niatnya untuk melakukan rematch menghadapi Bivol, karena jelas Bivol bukanlah petinju yang bisa dikalahkannya. Dan kami yakin jika Canelo bersedia menerima tantangan Benavidez dan sukses mengalahkannya, pengakuan para pecinta tinju akan kehebatan Canelo akan kembali membahana, dan bukan tidak mungkin Canelo akan kembali menempati peringkat teratas peringkat petinju pound for pound. Terus bagaimana menurut Anda sahabat PTD Channel semuanya? Sampaikan pendapat Anda.